Hari ini gue mau cerita yang sebenarnya gue sendiri udah enek ngangkat kasus ini. Soalnya nggak pernah ada perbaikan dan korban terus berjatuhan. Sampai bikin perut gue mules mikirinnya. Kita ngomongin program makan bergizi gratis lagi atau disingkat MBG. Program yang katanya bakal bikin anak Indonesia sehat, pinter, dan nggak kelaparan lagi. Wah, kedengerannya mulai banget kan? Pemerintah bilang ini solusi jitu buat stunting, buat masa depan bangsa. Tapi realitanya bayangin aja lo bayar pajak lo tiap bulan. Ujung-ujungnya duit lo itu dipakai buat program yang katanya bergizi tapi malah bikin orang keracunan. Ya, keracunan. Bukan cuma 1-2 orang, tapi ribuan. Termasuk anak-anak sekolah yang harusnya lagi asik belajar ngitung. Bukan hitung obat muntaber tapi. Yang bikin ini tambah tragis, salah satu korban adalah cucu dari Pak Mahfud MD. Ya, siapa lagi kalau bukan mantan Menko Polhukam yang dulu jagain hukum dan keamanan negara kita. Cucu keponakannya yang namanya Ihsan lagi sekolah di Jogja. Malah kena racun dari makanan yang katanya bergizi gratis. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan serta ex-Cawapres 2024 Mahfud MD langsung kritik tajam MBG. Kritiknya fokus sama aspek hukum, tata kelola, dan keamanan. Bukan nolak program secara keseluruhan ya. Ini poin-poin utama kritiknya berdasarkan pernyataannya di medsos. Pertama, kurang dasar hukum yang jelas. Mahfud nilai MBG belum ada fondasi hukum yang kuat kayak peraturan pemerintah atau perpres. Saat ini program cuma bergantung sama keputusan rapat kabinet dan alokasi anggaran APBN yang bikin rentan dipertanyakan secara hukum, dan ia nekenin bahwa tanpa dasar hukum tegas, akuntabilitas sulit dijamin termasuk pemeriksaan oleh KPK dan BPKP. Nomenklaturnya apa? Cantolan ke undang-undangnya apa? Katanya, sambil menyarankan pemerintah segera buat peraturan buat kepastian hukum. Yang kedua, masalah tata kelola dan penyelenggaraan di tingkat bawah. Penyelenggaraan MBG di daerah sering nggak jelas, sehingga pemerintah daerah nggak dilibatin secara optimal. Pas ada masalah kayak keracunan, justru daerah yang turun tangan, tapi tanpa koordinasi yang baik. Mahfud kritik penanganan kasus oleh orang nggak profesional yang bikin keluhan terus berulang. Dia contohin guru sekolah yang dibebanin tugas tambahan kayak bersihin tempat makan tanpa insentif gaji. Yang ketiga, isu keamanan dan nyawa anak. Kritik paling emosional datang setelah 2 cucu dari keponakannya jadi korban keracunan MBG di Jogja. 8 siswa satu kelas muntah-muntah setelah makan siang gratis, termasuk cucunya. Mahfud nolak pembenaran Presiden Prabowo yang nyebut angka keracunan hanya 0,017% dari 30 juta porsi. Itu nyangkut nyawa, satupun korban udah terlalu banyak. Sambil dia nyorotin bahwa program ini harus prioritasin keamanan pangan. Yang keempat, kritik terhadap panduan etika makan di pesantren. Dulu, Januari 2025, Kemenak nerbitin panduan etika makan buat santri, termasuk 14 poin kayak makan dengan 3 jari, berwudu sebelum makan, dan larangan mencaci makanan. Mahfud sebut ini agak berlebihan dan bertentangan dengan prinsip Islam yang mempermudah jangan menyulitkan. Itu berdasarkan hadis. Ia khawatir panduan ini malah ngebebanin anak-anak buat memfasilitasi program. Ya, Mahfud mendukung kelanjutan MBG karena manfaatnya bagi gizi anak, tapi menuntut perbaikan yang mendesak. Program MBG ini harus diteruskan, tapi kejelekannya harus diselesaikan. Kritiknya ini mencerminkan latar belakangnya sebagai ahli hukum yang selalu menekankan transparansi dan akuntabilitas. Sampai Oktober 2025 kayaknya pemerintah sedang merevisi aturan untuk menjawab isu-isu negatif. Pak Mahfud sendiri yang cerita ini di medsosnya, suaranya pasti campur aduk, marah, sedih, tapi dia juga kecewa berat. Beliau bilang cucu saya juga kena racunan di MBG di Jogja. Dan yang lebih nyesek, ini bukan kasus pertama. Program MBG ini baru jalan tapi udah langsung bikin heboh. Makanannya nggak layak, penyimpanannya asal-asalan, supplier yang nggak jelas.
Pokoknya tata kelola yang ala kadarnya. Dasar hukumnya aja masih goyang. Katanya belum kuat banget, tapi kok diterapin duluan. Kayak bangun rumah, pondasinya setengah-setengah. Terus pas datang hujan, langsung ambruk. Nah ini yang bikin gue ketawa ngakak. Setelah kejadian rame, baru deh ada yang minta maaf. Siapa? Kepala Badan Gizi Nasional, Pak Dadan Hindayana. Beliau bilang, maaf ya Pak Mahfud, maaf buat semua korban. Kedengarannya emang tulus sih, tapi timingnya kayak minta maaf setelah pesta udah bubar. Tamu pada pulang sambil pegangin perut. Kita janji perbaiki tata kelola, katanya. Wah, janji manis lagi. Tapi pertanyaannya, kenapa nggak dicek dari awal? Kenapa nggak ada quality control yang benar-benar ketat? Ini duit rakyat bro, bukan duit saku dari tabungan bapak lo. Yang bisa dibeli buat es krim doang. Kalau nggak bilang program MBG itu jelek, dari lahir idenya sih bagus loh. Anak-anak dapat makan gratis, nutrisi terpenuhi, prestasi sekolah naik, tapi eksekusinya fail total. Ini mirip janji politik yang indah, tapi pas dilakuin, malah bikin masalah baru. Ribuan anak racunan, orang tua panik, rumah sakit penuh, dan yang paling parah, kepercayaan publik ambruk. Bayangin kalau lu orang tua, anak lu yang lagi tumbuh kembang malah kena dampaknya. Lu bakal bilang, terima kasih pemerintah atas makanannya. Enggak lah, lu bakal marah besar dan itu pantas. Dan Pak Mahfud MD ini salut. Beliau nggak cuma diam, tapi langsung angkat suara. Kritiknya tajam, tata kelola lemah, dasar hukum kurang solid. Ini pesan buat kita semua. Bahwa meski lu tokoh besar, keluarga lu tetap rentan sama kebijakan yang setengah hati. Akhirnya minta maaf datang dari BGN. Tapi itu cukup? Gue ragu. Soalnya harus akuntabilitas lebih. Siapa yang salah, dipecat atau enggak. Supplier yang nakal, di blacklist atau enggak. Yang bikin paling penting, program ini diperbaiki beneran, bukan cuma tambal sulam. Jadi teman-teman, ini pelajaran. Jangan cuma janji manis, eksekusi harus oke. MBG ini bisa jadi contoh klasik di mana program bagus bisa berantakan gara-gara kelalaian. Semoga cucu Pak Mahfud MD sembuh dan semoga nggak ada korban lagi. Kalau lu punya cerita serupa, share yuk di komentar. Sampai jumpa.